Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Propes PAI. Saya Tiara Nanifah dan rekan-rekan saya. Kami akan menjelaskan mengenai proyek poster kami, di mana proyek ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan agama dan Pancasila. Poster yang kami buat bertema pendidikan berkualitas dan kami memilih judul "Mengapa Penuntut Ilmu Itu Wajib?" Buat poster ini selain untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan agama dan Pancasila, kami juga ingin menyampaikan beberapa pendapat kami gitu. Kadang selalu ada yang beranggapan, mengapa sih kita itu diwajibkan menuntut ilmu? Kenapa kita harus belajar? Kenapa kita harus cari ilmu? Itu karena di sini juga kami akan menjelaskan mengapa kita tuh harus menuntut ilmu, karena sudah dicantumkan juga dalam kewajiban menuntut ilmu itu, dalam undang-undang juga ada, dalam ayat Al-Quran juga ada, dalam hadis-hadis juga ada. Jadi kami akan menjelaskan satu-satu terlebih dahulu. Di dalam poster ini, kami menjelaskan bahwa menuntut ilmu itu sangat penting sebagaimana telah dicantumkan dalam hadis Rasul yang berbunyi thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki dan juga muslim perempuan. Sebenarnya sih masih banyak hadis bahkan firman Allah yang mengharuskan kita menuntut ilmu, tapi yang kita pilih adalah hadis yang memang sudah banyak orang yang mengetahuinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syaikh Albani dalam Shahih wa Dhaif Sunan Ibnu Majah nomor 224. Kenapa kami tidak memilih firman Allah? Karena Al-Quran dan hadis itu berdampingan. Karena pada dasarnya hadis itu menjelaskan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Seperti contoh terdapat di dalam Al-Quran terdapat perintah untuk sholat, tetapi kan tidak dijelaskan bagaimana bacaan berapa rakaatnya dan sebagainya. Nah, di sini fungsi hadis itu kita pakai di mana yang tadi fungsi hadis itu adalah untuk menjelaskan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan dari presentasi selanjutnya. Jadi di sini juga ada seseorang yang sedang memegang Undang-Undang Dasar. Nah, ternyata teman-teman, kewajiban menuntut ilmu itu tidak hanya diwajibkan di agama saja, akan tetapi di negara kita juga tercantum pada undang-undang. Nah, lalu di sini manusia adalah makhluk sosial, artinya manusia tidak dapat bertahan hidup tanpa atau dengan bantuan orang lain. Setiap manusia juga mempunyai beberapa hak. Hak-hak itu hak yang dapat digunakan kapan saja dan cara menggunakannya tidak merusak atau menyimpangi hak asasi manusia lainnya. Beberapa hak itu antara lain adalah hak menyampaikan pendapat, hak untuk memilih sesuatu, hak untuk merdeka, hak untuk menuntut ilmu, dan masih banyak lainnya. Nah, di sini hak menuntut ilmu tiap warga negara mempunyai hak ini. Arti dari hak ini adalah tiap warga negara mempunyai hak untuk menuntut ilmu. Tidak ada yang dapat melarang untuk menuntut ilmu karena tidak ada hak tiap warga negara. Seperti pada pasal 31 yang menjelaskan bahwa yang pertama adalah warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dan yang kedua, tiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Lalu, pasal ini dengan jelas menjelaskan tentang hak untuk menuntut ilmu. Maka, warga mempunyai hak untuk menuntut ilmu dan warga negara lain tidak dapat mengambil hak tersebut.
karena tiap warga negara mempunyai hak ini. Namun, masih banyak hak-hak ini tidak diperdulikan oleh pemerintah maupun warga negara lainnya, seperti halnya pada daerah pelosok Indonesia. Hak untuk menuntut ilmu ini mungkin tidak ada karena pemerintah yang kurang peduli dengan warga negara yang berada di pelosok. Nah, teman-teman, hak menuntut ilmu ini sangat penting karena ini merupakan salah satu faktor kemajuan sebuah negara. Negara dapat maju juga dari sumber daya manusianya yang baik dan dapat diandalkan. Dan sumber daya manusia yang baik dan dapat diandalkan itu didapat dari pendidikan yang baik pula. Seperti halnya pendidikan dari dasar dan tidak menanggung beban tentang permasalahan finansial karena difasilitasi oleh pemerintah. Dan jika hak warga negara itu tidak terpenuhi, seperti masih menanggung beban finansial dan fasilitas yang belum tersebut akan maju. Hak ini begitu penting, untuk itu warga negara juga seharusnya berjuang untuk menuntut ilmu karena itu juga membuat warga negara tersebut akan menjadi lebih baik. Solusi untuk menyelesaikan masalah pada hak menuntut ilmu ini adalah beberapa hal. Antara lain, pemerintah harus lebih memberikan perhatian terhadap warga negaranya yang berada pada daerah yang sulit dijangkau. Tidak hanya itu, pemerintah juga harus membiayai dan memfasilitasi dengan contoh mendirikan tempat umum untuk menuntut ilmu dan juga jasa seperti guru untuk menyampaikan ilmu itu. Oleh karena itu, hak menuntut ilmu itu sangat penting bagi diri kita sendiri, orang lain, dan juga negara. Masih banyak daerah di Indonesia yang belum tercapai hak menuntut ilmu ini. Pemerintah semoga cepat memberikan perhatian kepada warga negara yang berada di pelosok dan juga yang ada di kota juga difasilitasi. Karena juga banyak warga negara di kota yang tidak bersekolah karena masalah biaya. Lalu di sini untuk teman-teman, baiknya kita selalu bersyukur karena kita masih bisa mencicipi bangku sekolah, karena di sini kita masih bisa bersekolah. Dan untuk proyek dari poster kami tersebut, semoga dengan adanya proyek poster ini, adik-adik atau teman-teman semuanya bisa sedikit terinspirasi. Jadi mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin akan dilanjut kembali oleh moderator saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, dalam poster dan penjelasan-penjelasan yang kami buat, dapat disimpulkan bahwa menuntut ilmu itu wajib karena sudah ditertelakan juga dalam Undang-Undang Pasal 31 Ayat 2 dan juga sudah dicantumkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah tentang menurut menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Karena orang yang berilmu itu pasti berakhlak mulia. Dan orang yang berilmu juga pasti memiliki pikiran yang positif juga. Sedangkan orang yang tidak menuntut ilmu belum tentu akhlaknya mulia. Orang yang berilmu juga pasti memiliki akhlak mulia, dan orang yang berilmu juga pasti memiliki derajat yang lebih tinggi daripada orang yang tidak menuntut ilmu. Jika kita bisa dikaitkan juga, jika kita tidak menuntut ilmu, kita tidak akan tahu apa-apa, kita tidak akan bisa bicara, kita tidak akan bisa mendengar, kita tidak akan bisa berpikir. Karena dengan adanya menuntut ilmu, kita bisa menjadi seorang yang lebih berilmu dan lebih memiliki pemikiran yang luas juga. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.